Zat misterius bernama Burnout masuk ke bumi dan menghancurkan peradaban yang dibangun manusia. Subjek manusia dengan kekuatan ekstrim muncul dan menguasai dunia. Pasukan dari wilayah Dead Zone mencoba memperbaiki situasi kehidupan dengan menantang para subjek manusia yang menguasai wilayah Top Zone. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Yongrai yang mengalami efek samping karena pil percobaan pergi mencari wanita pengemban api hingga ia masuk ke wilayah pasukan pemuja api dan bertemu dengan wanita berambut kuning bernama Seungha. Yongrai lalu diajak ke kuil api untuk bertemu seseorang bernama Yumi, tapi Yongrai berhasil ditangkap. Beruntung mereka diselamatkan oleh Seungha. Di tengah kejaran pasukan penyembah api, Yumi ternyata bukan seorang wanita pengemban api. Kini ia siap membunuh mereka berdua. Yumi mengarahkan panah pada Yongrai dan Seungha. Dengan ini, aku akan menjadi pemburu terbaik dengan mendapatkan 2 persembahan. Yongrai sangat panik, tapi belum sempat melepaskan panahnya. Yumi mendadak terluka dan langsung terkapar mati. Ternyata Seungha menembaknya dengan senapan milik Yongrai. Belum sempat menghela nafas, Yongrai tak bisa lagi menahan pintu dan jatuh tersungkur. Pintu di sana berhasil dihancurkan. Dan sekarang, dari arah seberang, pasukan pemuja api yang lain juga sudah berkumpul. Mereka berdua kini sudah dikepung dan jurang berada di bawah kaki mereka. Pasukan di sana mulai beraksi dari arah atas. Sebagian mereka mengikat tubuhnya dengan tali dan segera melompat sambil menghunuskan tombak-tombak mereka. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Seungha memegang pipi Yongrai dan bilang, "Kita tidak punya pilihan lain selain ini." Di sana, Seungha mencium Yongrai. Tombak-tombak dilemparkan dan sudah menancap di tempat mereka berdua berdiri. Tapi seketika, mendadak area di sana diselimuti kabut. Penglihatan pasukan pemuja api mulai samar, hingga kabut itu menghilang dan mereka tidak melihat keberadaan Yongrai dan Seungha. Mereka hanya melihat bajunya. Dan sebuah serangan dadakan dilancarkan dan berhasil menghantam tubuh satu raksasa. Apa sebenarnya yang terjadi? Setelah kabut menghilang, Yongrai kini diselimuti kekuatan dalam tubuhnya. Tubuhnya bereaksi karena efek pil dari eksperimen. Ia berkata, "Seungha, tak peduli apapun yang terjadi, berlarilah ke sana. Aku akan melindungimu." Seungha mulai menarik nafas dan mengikat rambutnya. Tanpa rasa ragu, Seungha siap berlari menerobos ribuan pasukan. Mereka berdua mengambil ancang-ancang. Dengan secepat kilat, Yongrai melesat maju dan memberikan satu tendangan keras. Serangannya menumbangkan banyak pasukan sekaligus dan menghancurkan tanah di sana. Kini jembatan itu terputus. Pasukan di hadapannya tak bisa lagi lewat. Yongrai bertumpu pada bongkahan tanah dan langsung melesat ke arah Seungha yang kepalanya akan dihantam palu. Yongrai menyerang balik. Satu pukulan tangannya dengan mudah menumbangkan subjek raksasa. Yongrai dengan brutal membantai pasukan penyembah api di sana dan memberi jalan pada Seungha. Seungha tanpa rasa ragu terus berlari. Pasukan lain menutup pintu keluar area tersebut. Kau takkan bisa lari sekarang. Tapi pintu tersebut berhasil dijebol oleh Yongrai. Dengan pintu itu, Yongrai sambil merangkul Seungha terjun menuruni jurang. Dan di sana terlihat sebuah perahu. Seungha bilang, "Kita harus bergerak dengan cepat menaiki perahu tersebut untuk kabur." Yongrai segera mendorong perahu itu. Hingga pada akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Seungha bilang, "Tenanglah, pasukan pemuja api tidak akan datang ke laut. Laut seperti iblis bagi mereka. Walau begitu, kita harus tetap waspada." Kondisi tubuh Yongrai mulai melemah. "Aku butuh istirahat. Bisakah kau membawaku ke tempat milisi?" Seungha mulai cemas. "Bertahanlah sedikit lebih lama. Jika kamu kehilangan kesadaran sekarang, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Dan benar. Tiba-tiba serangan dadakan datang dan langsung menghempaskan tubuh Yongrai ke lautan. Ternyata para pasukan pemuja api melesatkan panah pada mereka berdua.
Sengha mengambil sikap. Ia langsung menyeburkan diri ke dalam lautan untuk menolong Yongrai. Hingga pada akhirnya, Sengha berhasil menyelamatkannya dan membawa Yongrai ke sebuah pulau. Di sana, Sengha langsung membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh Yongrai. Yongrai belum juga sadarkan diri, dan tiba-tiba mereka berdua kedatangan pemimpin dari milisi tempat Yongrai bergabung. Apa aku tidak salah lihat? Apa ini api sungguhan? Ini benar-benar luar biasa. Tak sengaja kita bertemu di sini. Sengha heran melihatnya. Kakek itu bilang lagi, "Aku minta maaf atas kelancangan perkataan kami tadi. Perkenalkan, aku adalah pemimpin milisi yang menjadi bagian bersama Yongrai. Kalau begitu, mari kita pergi saja. Di sini terlalu berbahaya. Ayo kita pergi ke daerah milisi bersama Yongrai." Sejenak Sengha terdiam. Ia langsung menodongkan pisau dan bilang, "Berhenti dengan omong kosongmu. Kalian pikir aku tidak tahu? Kalian hanya ingin menggunakanku untuk menyalakan senjata kalian dan mengambil alih dunia, bukan? Aku sudah mendengar banyak tentang kalian." Mendengar itu, kakek tersebut mendadak mengarahkan senjatanya. Sambil tertawa sinis ia menjawab, "Kalau begitu, kita bisa langsung bicara pada intinya. Kau benar. Selama kami memilikimu, kami dapat meninggalkan zona kematian yang mengerikan ini. Dan aku bisa menghancurkan semua orang yang memandang rendah diriku. Kau, si wanita pengemban api itu, bukan?" Satu orang temannya langsung menodongkan pedang di leher Sengha. "Jangan melawan." Para milisi lain yang berada di dekat Top John sudah menyebut mereka pemerintah dan menjebakku di zona kematian. Aku disuruh mengumpulkan anak-anak untuk dijadikan subjek tes. Aku akan balas dendam pada mereka. Sengha tetap tenang. Ia menjawab, "Jadi kalian yang mengumpulkan orang-orang seperti Yongrai dan mengirim mereka ke situs pengujian." Sambil menginjak tubuh Yongrai, kakek itu bilang, "Bocah subjek yang gagal ini mungkin punya perasaan lebih terhadapku karena akulah yang memberi harapan. Dia hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa." Mereka kini ingin menghajar Sengha. Tapi apa yang terjadi? Yongrai sadar dan langsung menahan serangan mereka. "Kau, orang tua yang menyebalkan. Aku benar-benar percaya padamu, tapi apa yang kau lakukan?" Kakek itu mencoba berkelit. "Tahan dirimu, kau salah paham. Aku hanya mengatakan itu karena ada wanita ini." Tapi ternyata dia sudah menyiapkan pisau untuk membunuh Yongrai. Yongrai semakin marah. "Tutup mulutmu, bajingan." Dengan cepat, Yongrai berhasil memegang senjata mereka dan menumbangkan satu orang. Yongrai langsung memberikan hantaman pada kakek itu. Setelah itu, sejenak Yongrai terdiam kesal. "Bajingan, bagaimana dia bisa melakukan itu padaku?" Hingga keesokan harinya, mereka berdiri di tepi pantai dan hendak pergi. Sengha bilang, "Jadi orang tuamu sudah menyelamatkan hidupmu." Sambil memegang senjata peninggalan orang tuanya yang sudah rusak, Yongrai menjawab, "Kau benar. Aku tidak pernah pergi tanpa senjata ini. Ini satu-satunya kenanganku." Dan tiba-tiba, Yongrai merasakan ada yang berbeda dalam tubuhnya. Dalam hatinya ia bilang, "Tunggu. Seperti ada yang aneh. Harusnya aku terluka parah saat tertembak panah pasukan pemuja api. Tapi sekarang aku tidak terluka. Bahkan tubuhku menjadi lebih ringan. Apa efek samping pil percobaan sudah menghilang?" Di sana Yongrai bilang, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Sudah tidak ada alasan untuk kita bersama lagi. Kurasa ada satu hal. Maukah kamu menjadi bodyguardku?" Mendadak Yongrai heran. "Kau benar-benar wanita yang aneh. Hal gila apa lagi yang kamu rencanakan? Lebih baik kita berpisah. Lagian, kita akan berbeda arah mulai sekarang." Saat Yongrai menjauh, tiba-tiba tubuhnya langsung bereaksi kesakitan. Sengha bilang, "Kau sekarang tidak bisa jauh dariku karena kau sedang sekarat akibat sindrom shock burnout. Itu penyakit yang sangat langka. Penyakit yang berkembang dengan reaksi antara shock burnout, residu di udara, dan tubuh subjek uji. Tapi kau tidak perlu khawatir.
Tubuhku memancarkan feromon yang dapat menciptakan api untuk menghalau shock burnout jika aku di dekatmu. Sekarang kau tidak bisa jauh dariku. Sontak Yongrai tambah kesal. Sial, bagaimana aku terjebak bersama wanita sepertimu? Tunggu, kalau boleh aku tahu, bagaimana tubuhmu bisa menjadi seperti itu? Sambil tertunduk Seungha bilang, ibuku yang telah membuatku seperti ini. Aku yakin ibuku berhubungan dengan Disappearing Fire. Dan sekarang aku sedang mencarinya. Kemungkinan besar ibuku berada di wilayah Top Zone. Yongrai semakin panik. Kau benar-benar wanita yang gila. Tidak cukupkah menjadi musuh bagi milisi dan pemuja api? Aku tidak bisa melakukan hal segila itu. Sudahlah, kau tidak punya pilihan lain. Ayo kita pergi ke Top Zone. Dan di sisi lain, di daerah milisi telah terjadi pembantaian dan penghancuran area di sana oleh 2 orang subjek tes. Bisakah kalian memberitahu di mana wanita berambut kuning si pengemban api berada? Setelah itu, flashback ke cerita di mana Seungha kecil yang sedang dikejar oleh bocah lain yang bilang kalau Seungha itu seorang monster. Seungha berlindung ke rumahnya dari lemparan batu, tapi mendadak ia heran karena tidak mendengar lagi suara bocah-bocah itu. Saat dia melihat keluar, ada seorang laki-laki yang menyelamatkan dirinya walaupun dia pada akhirnya babak belur. Ternyata peristiwa itu terbawa mimpi oleh Seungha. Ia bangun dan teriak sambil menodongkan pisau. Terlihat Yongrai berada di dekat pintu. Kau sudah bangun rupanya, sudah setengah hari kau tidur. Seungha menjawab, sejak ibuku meninggalkanku, aku tidak pernah tidur lebih dari 2 jam. Di mana kita sekarang? Kau berada di rumahku. Terlihat rumah Yongrai dari gerbong kereta yang sudah terbengkalai dan masih berada di jalur kereta yang sudah hancur di atas air terjun. Yongrai lalu bilang, karena kamu sudah bangun, tunggulah di sini. Aku akan pergi ke milisi. Aku akan menyelamatkan anak-anak di sana. Tunggu, aku akan membantumu. Kau tidak bisa jauh dariku sekarang. Tapi sebelum pergi ke sana, ayo kita pergi ke tempat persembunyian para pengungsi terlebih dahulu. Cerita berpindah ke kuil api. Di sana telah terjadi penyerangan oleh 2 manusia subjek yang sedang mencari Seungha. Tenanglah, aku cuma ingin mencari wanita berambut kuning. Beritahu aku atau kalian akan mati. Salah seorang ketua penyembah api teriak, wanita itu telah dipilih untuk persembahan kepada Dewa Api. Kau yang menginginkannya, akuilah dosamu. Pertarungan tak bisa lagi terelakkan. Pasukan penyembah api datang menyerang. Manusia subjek tersebut mengambil ancang-ancang dengan senjata sabit yang ia pegang. Dengan cepat, ia melompat. Harvest. Dengan skillnya, ia memberikan satu tebasan yang membuat para pasukan penyembah api terbelah seketika. Beraninya, mafia sepertimu mencari masalah dengan kami. Tanpa memperdulikannya, subjek itu terus membantai. Hingga pada akhirnya, manusia subjek itu berhasil mengalahkan mereka. Ia yang terus menyusuri area, menemukan baju Yongrai yang tertinggal. Bau ini, akhirnya aku menemukan apinya. Cerita berpindah kembali ke perjalanan Seungha dan Yongrai. Mereka yang memutuskan pergi ke area pengungsian mulai berjalan di antara jalanan bersalju. Yongrai disuruh membawa perbekalan yang berat. Tunggu, kenapa kita membawa perbekalan sebanyak ini? Seungha hanya tersenyum. Sudahlah, percaya saja padaku. Yongrai bertanya lagi, jika kau bisa menciptakan dan menggunakan senjata untuk pergi ke Top Zone, kenapa kamu repot-repot pergi ke zona kematian? Seungha menjawab, para subjek yang berada di luar zona kematian bukanlah manusia yang bisa kau hadapi dengan senjata. Untuk menciptakan reaksi yang cukup kuat, aku harus melakukan kontak langsung dengan seseorang. Terlebih lagi, aku tidak bisa mengungkapkan identitasku. Mereka yang ada di Top Zone tidak akan membiarkanku hidup. Yongrai menjawab, kalau begitu, tinggallah bersamaku saja dan terus bersembunyi. Aku bisa menjamin keselamatanmu.
Sayangnya, kau tidak bisa melindungiku karena kau akan mati sebelum aku. Yang perlu kau tahu, feromon dalam tubuhku memang bisa menekan penyakitmu. Tapi itu tidak sepenuhnya. Kondisi tubuhmu akan semakin melemah karena jarak. Jadi kau harus berada dalam 10 meter dariku. Karena hal itu, kita harus menciptakan dunia baru tanpa burnout shock. Mereka yang terus berjalan sampai di depan sebuah gua. Kita sudah sampai. Tempat itu adalah persembunyian para pengungsi. Yongrai heran, aku benar-benar baru tahu ada hal besar seperti ini. Mereka mulai memasuki gua yang kini diselimuti salju dan banyak orang-orang yang membuat rumah di sisi gua. Sambil bersembunyi, pasukan penjaga terlihat sedang mengintai mereka. Yongrai bilang, apa kamu yakin tempat ini aman? Apa mereka akan menerima seorang mantan milisi sepertiku? Seung-ha tersenyum lagi. Di sini, pengungsi baru selalu diamati dengan hati-hati. Itu sebabnya kau membawa banyak persediaan. Kita harus bertemu dengan wali kota. Setelah itu, kita akan pergi ke milisi. Aku juga sudah mengirimkan orang untuk mengawasi di sana. Percaya saja padaku. Tapi apa yang terjadi? Yongrai malah dipasung di sana. Dasar wanita gila, apanya yang percaya padamu? Orang-orang di sana terus melempari Yongrai dengan batu. Mereka sudah tahu kalau Yongrai dari milisi. Para pasukan penjaga kini siap menghabisi Yongrai. Di sana Seung-ha mencoba melerai. Ia bilang, "Tunggu, dengarkan aku sebentar." Seorang pemimpin mereka berkata, "Seung-ha, apa yang kau lakukan? Beraninya kau melakukan ini kepada kami? Apa kau berniat melindungi seorang milisi?" Aku tidak melindunginya. Dia adalah subjek percobaan yang akan sangat membantu kita. Orang itu teriak, "Apa kau tahu milisi bajingan telah membunuh anakku? Kau tahu sendiri berapa banyak orang yang kehilangan anak mereka. Dosa besar mereka tidak akan diampuni." Yongrai yang mengetahui penderitaan mereka sambil menangis bilang, "Aku minta maaf, aku tidak tahu kalau milisi adalah tempat yang busuk. Tutup mulutmu dan mati saja." Yongrai siap dihantam. Tapi tiba-tiba, gadis kecil yang dulu diselamatkan oleh Yongrai datang memasang badan dan melindunginya. "Tunggu, dia bukan orang jahat. Dia sudah menyelamatkanku. Aku sudah mendengar orang ini saat aku ditangkap oleh milisi. Kakak ini hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa." Hingga pada akhirnya, kakek itu hanya terdiam sambil menahan kesedihan. Tak lama seseorang datang dan bilang, "Kau sudah melakukan tugas dengan baik sebagai perwakilan desa. Sebagai wali kota, aku menghargaimu." Ternyata dia adalah wali kota di tempat pengungsian. Suasana yang ricuh lalu berhasil diredam. Semua orang bubar dan Yongrai membagikan persediaan makanan dan obat-obatan yang ia bawa. Setelah itu Yongrai diajak ke sebuah rumah. Mereka berempat mulai duduk berbicara. Yongrai bertanya pada gadis kecil itu, "Bagaimana kau bisa melarikan diri dari milisi?" Wali kota menjawab, "Saat pasukan pengintai kami dikirim ke daerah milisi, mereka menemukan kota tersebut sudah runtuh dan melihat banyak pemandangan yang mengerikan." Gadis itu berkata, "Setelah kamu pergi, aku dikurung oleh para milisi. Saat kericuhan, aku mendengar dengan jelas mereka yang menyerang milisi adalah tentara bayaran dari Top John. Mereka sedang disuruh mencari seseorang." Seung-ha bilang, "Sepertinya tidak diragukan lagi. Mereka sedang mencariku. Aku harus segera pergi ke Top John. Akan bahaya jika mereka sampai menemukanku di sini. Tapi sebelum itu, aku butuh peta untuk pergi ke sana." Wali kota bilang, "Sayang sekali, sebagian besar peta sudah hilang dan tidak terjaga. Tapi ada seseorang yang berjalan ke sini dari Top John. Mungkin dia bisa menuntun jalan kalian." Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.